Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran IPA kali ini kita akan mempelajari objek IPA dan pengamatannya pada bagian kedua, yaitu konversi satuan dan cara membaca alat ukur pada besaran. Yang pertama yaitu konversi satuan. Pengubahan satuan suatu besaran ke dalam satuan lain dengan menggunakan faktor konversi satuan. Contohnya misalkan 1 meter dirubah menjadi desimeter. Berikutnya untuk satuan internasional atau SI, untuk panjang dinyatakan dalam meter. Misalkan satuan panjang diturunkan dari 1 meter standar yang telah ditentukan sebagai berikut. 1 desimeter dirubah menjadi meter, yaitu 0,1. 1 kilometer diubah menjadi meter menjadi 1000. Untuk satuan internasional waktu dinyatakan dalam sekon atau S. 1 menit yaitu 60 sekon. 1 jam 60 menit dirubah menjadi sekon, yaitu 3600. Coba kamu tentukan sendiri berapa sekon untuk 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan 1 abad. Untuk penggunaan konversi satuan panjang, massa, dan waktu bisa menggunakan tangga konversi panjang yang telah kalian pelajari di sekolah dasar, yaitu jika 1 kilometer dirubah menjadi meter berarti turun. Kalau turun berarti dikali. Misalkan lagi 1 desimeter dirubah menjadi kilometer. Desimeter menjadi kilometer berarti naik. Kalau naik berarti dibagi. Untuk panjang itu rumusnya 10 pangkat N. N bisa dirubah menjadi 1, 2, 3 berdasarkan untuk naik atau turunnya. Misalkan 1 kilometer ke hektometer berarti turun 1. Kalau turun 1 berarti 10 pangkat 1 sama dengan 10. Berikutnya yaitu tangga konversi luas. Tangga konversi luas rumusnya yaitu 10 pangkat 2N. N-nya bisa diganti 1, 2, 3, dan seterusnya, tergantung pada turun atau naik dari konversi tersebut. Berikutnya untuk tangga konversi volume 10 pangkat 3N. Baik, untuk contoh yang pertama, nyatakan jarak 3000 meter dalam A cm, B kilometer. Yang kedua, konversikan 200 cm persegi dalam A meter persegi, B milimeter persegi. Baik. Untuk yang A, 3000 meter diubah menjadi cm. Meter menuju cm berarti turun 2, maka dikalikan 10 pangkat N sama dengan 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 yaitu 10 kali 10, yaitu sama dengan 100. Berarti 3000 meter dirubah menjadi cm. 3000 dikali 100 berarti 300.000 cm. Jadi 3000 meter sama dengan 300.000 cm. Berikutnya 200 cm persegi dirubah menjadi meter persegi. Cm menuju meter berarti naik 2 tangga, maka 10 pangkat 2N sama dengan 10 pangkat 2 kali 2. 10 pangkat 2 kali 2 yaitu 10 pangkat 4. 10 kali 10 kali 10 kali 10 yaitu 10.000. Maka 200 cm persegi 200 dibagi 10.000 yaitu
0,02 meter persegi. Berikutnya untuk alat ukur panjang, yang pertama yaitu mistar. Kedudukan benar membaca skala mistar itu bukan posisi salah, ini yang posisi salah, miring ke kanan dan miring ke kiri. Yang betul yaitu posisinya harus lurus dengan mata. Ya. Untuk mistar mempunyai tingkat ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Berikut yaitu untuk menghitung atau membaca skala dengan menggunakan mistar. Sebagai contoh yaitu pensil. Kita letakkan dulu posisi ujung dari pensil ya, yang hitam ini ke arah 0 ya, dan ujungnya yang terakhir nanti yang kita hitung dari 0 sampai ujung ini itu pengukurannya berapa. Kita lihat untuk garis merah ini, sebelah ini 6, berarti 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5. Pada garis bawah yang terakhir yaitu 6,4. Berarti hasil pengukuran dari mistar dengan menggunakan mistar ini yaitu pengukurannya 6,4 cm. Berikutnya untuk jangka sorong, ini bagian-bagiannya. Yang bawah sendiri yaitu skala nonius, yang atas yaitu skala utama. Ketelitian yaitu 0,1 mm. Manfaat untuk jangka sorong ini kita bisa mengukur diameter luar benda, diameter dalam benda. Berikutnya yang ketiga yaitu micrometer skrup. Nah, bagian-bagiannya seperti ini. Ini roda untuk bergerigi, yaitu untuk memutar. Manfaatnya atau fungsinya dari micrometer skrup ini bisa mengukur ketebalan benda yang sangat tipis, contohnya misalkan aluminium dan lempengan baja. Seorang siswa mengukur ketebalan buku menggunakan jangka sorong. Nah, ini adalah jangka sorongnya. Hasil pengukurannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan hasil pengukuran tersebut, ketebalan buku yang diukur adalah berapa sentimeter. Kalau dilihat di sini, kita cek di sini 5, terus di sini 6, di sini 7. Berarti kalau di sini 5, berarti di sini 5,1, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5. Di sini adalah 5,5 ya. Gitu. Habis itu 5,5, di sini 5,6. Di sininya adalah 5,6 ya. 5,6. Nah, ini adalah 5,7. Nah, berarti 0 ini yang di bawah ini ada 0. 0 terletak setelah 5,6. Berarti kita ambil angkanya adalah 5,6-nya dulu. Berarti sama dengan 5,6 ditambah. Nah, sekarang setelah kita sudah dapat angka 5,6-nya, karena kalau di sini adalah 5,7, jadi diambil yang sebelum 5,7 ini. 5,6 sama 5,7, jadi nolnya terletak di antara 5,6 dan 5,7. Jadi udah diambil 5,6 ya. Nah, setelah itu kita ambil, kita lihat angka yang di bawah nih, antara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sedangkan yang kita ambil adalah angka yang di bawah tapi berhimpit dengan atasnya, yang sejajar, yang berhimpit atau sejajar ini nih, yang sejajar atau berhimpit ya. Nah, di sini adalah batasnya 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini 9. Ya, karena setelah 9 itu 10. Nah, kita tulis di sini, berarti di sininya adalah 9. Karena jangka sorong itu ketelitiannya adalah 0,01, jadi dia punya ketelitian 0,01 cm. Maka yang 9 ini, yang angka yang di bawah ini kita kalikan dengan 0,01 cm. Jadi di sini 5 sama dengan, di sini 5,6 ditambah 9 kali 0,01 adalah 0,09.
Nah, 5,6 ditambah 0,09 hasilnya adalah sama dengan 5,69 cm gitu ya. Jadi, berdasarkan hasil pengukuran tersebut, ketebalan buku yang diukur adalah 5,6 cm. Jadi jawabannya 5,59, 5,65. Nah, berarti yang D ya, 5,69 cm gitu. Tebal pelat logam diukur menggunakan mikrometer skrup seperti gambar. Nah, ini gambar mikrometer skrupnya ya. Nah, pertanyaannya, hasil pengukuran tebal pelat logam yang ditunjukkan oleh mikrometer di atas adalah berapa mili? Nah, untuk mikrometer skrup ini punya ketelitian. Ketelitiannya 0,01 mm karena kan di sini dalam milimeter nanti pengukurannya. Pertama kali yang kita lakukan, kita lihat angkanya dulu. Angka yang di depan ini menunjukkan angka nih 4. Di sini jadi 4,5, di sini jadi 4,5. Habis 4 jadi ini 0,5 ya, yang di bawah. Ini 4, 4,5, 5, habis itu di sini 5,5. Nah, ini 5,5. 5,5 berarti tulis sama dengan 5,5 ditambah angka yang di sini. Kita lihat. Di sini kan 5, 10, 15, 20. Jadi yang ngepas dengan ini nih, garis ini itu yang kita ambil. Jadi yang mengepas ini kita ambil dari 10 nambah 1 jadikan 11. Nah, 11-nya ini ditambah 11 dikali ketelitian mikrometer skrupnya dikali 0,01. Jadi sama dengan 5,5 ditambah 0,11. Jadi sama dengan 5,5 ditambah 0,11. Kita tambah ya. Jadi ini 1, ini 6, ini 5. Jadi hasil pengukuran tebal plat logam yang ditunjukkan oleh mikrometer adalah 5,61 mm. Nah, ini nih jawabannya berarti yang A ya.